Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Jadi hari ini kita kelas 7 akan membahas tentang materi lanjutan. Jadi kemarin kita membahasnya tentang materi introduction atau materi perkenalan, ya, bagaimana cara Anda memperkenalkan diri, bagaimana cara Anda memperkenalkan keluarga Anda. Saya yakin di sini kalian pasti sudah bisa. Nah, kita akan meneruskan materi untuk pertemuan saat ini. Pertemuan saat ini adalah membahas tentang time, ya, membahas tentang waktu. Di antara kita pasti semuanya sudah pernah membicarakan tentang jam, ya. Jadi memberikan informasi pukul berapa saat ini, gitu. Nah, di bahasa Indonesia tidak ada aturan khusus untuk menyatakan jam atau waktu. Itu sedikit berbeda dengan di bahasa Inggris. Jadi kita akan mempelajari bagaimana cara mengucapkan, ya, memberikan informasi jam berdasarkan dengan kaidah-kaidah yang ada di Inggris. Saya bilang Inggris kenapa? Karena British atau Inggris di sini itu lebih tertata daripada di Amerika. Karena di Amerika kita apabila mengatakan jam atau waktu itu sama kayak di Indonesia bisa. Jadi it is 5 past 8 atau it is 8 past 5. Cuma perlu pas dan tuh aja. Bisa jam 5 lebih 3, jam 5 lebih 10 gitu aja. Nggak terlalu membutuhkan format apa-apa. Nggak perlu diganti 15, nggak perlu diganti quarter gitu. Jadi pakai 50 aja bebas. Jadi mereka di Amerika mengucapkan jamnya itu lebih simpel daripada di Inggris. Jadi perlu yang kita garis bawah, yang kita pelajari ini bagaimana cara pengucapan jam menurut aturan dalam bahasa Inggris yang formal gitu. Nah, untuk materi jam sendiri saya harap kalian yang kalian kuasai pertama adalah angka 1 sampai 30. Anda harus paham angka minimal angka 1 sampai 30 dalam bahasa Inggris. Perlu diketahui kadang perbedaan tim dan T itu udah fatal. Jadi Anda bilang 17, Anda bilangnya 70, ya itu it's wrong ya. Jadinya 70 ya. Jadi Anda harus memahami dulu belasan itu bagaimana, puluhan itu bagaimana. Jadi for ini aja kalau belasan kamu pakainya teen gitu ya, karena teenager itu artinya remaja. Remaja kan usianya belasan, jadi angka belasan itu berakhiran teen. Sementara kalau puluhan berakhiran teen. Itu perbedaan yang cukup signifikan sedikit tapi mempunyai makna yang besar. Jadi setelah angka yang Anda kuasai, Anda harus tahu tipe bahasa Inggris ya. Apabila bahasa Indonesia itu jamnya dulu baru menit. Tapi kalau di British ya, itu menitnya dulu baru jam. Jadi nanti ada perbedaan ya, sedikit perbedaan apabila kita pengucapan ini biar Anda juga tidak terlalu bingung ya. Jadi ini opening time yang saya berikan. Semoga kalian di sini masih mengikuti. Kalau masih mengikuti, we are going to this whiteboard. Jadi ini kita bahas tentang time ya, atau waktu. Nah, waktu itu adalah sebuah format ya, sebuah format keterangan ya, keterangan jam ya, atau keterangan angka-angka ya, yang menunjukkan suasana yang berbeda. Jadi kalau kita pagi berarti biasanya pagi jam 6 pagi sampai jam 10 ya, atau jam 11 siang berarti jam 11 sampai jam 3 atau jam 2 mungkin ya. Sore jam 4 sampai jam 9 malam, nanti malamnya bisa jam 9 ke atas kalau Anda mau tidur. Nah, jadi pada zaman dulu juga orang juga pakainya berdasarkan dengan bayangan ya. Tapi karena mungkin tidak terlalu efisien, jadi kita pakai angka untuk melakukan jam, menyatakan jam. Itu terdiri dari angka-angka ya, itu pengertiannya waktu secara umum. Nah, di sini ada saya kasih beberapa contoh di sini. Ada jam-jam pukul 6 tepat ya. Kalau jamnya tepat, Anda cukup kasih upload di belakangnya karena ya upload ini fungsinya untuk menyatakan jam yang tepat. Jadi misal it is 6 o'clock gitu. Nah, itu sudah menyatakan ini jam itu jam 6 gitu aja. Kemudian kalau misalnya lebih, kayak ini kan kita udah masuk ke jam yang lebih ya. Kan saya bilang sebelumnya. Jadi menit itu di depan daripada jamnya. Nah, jadi it is 5 past 6. Jadi menitnya dulu baru jamnya. It is 5 past 6.
Oke, sebelum kita jalan ke sini, saya akan kasih kaidah waktunya dulu ya. Jadi di sini ada beberapa aturan wajib yang perlu Anda pahami. Kita tidak mengucapkan 15 menit atau 15 ya di pengaturan jam. Kita pakainya a quarter di sini. A quarter itu artinya 15 menit. 15 atau 45 itu pakainya a quarter. Kemudian di sini ada a half. A half itu artinya 30 menit. Jadi nggak ada jam 6 lebih 30, jadinya it is 30 past 6. No, kita pakainya a half ya. Kemudian ada yang namanya pas. Pas itu lebih. Jadi menitnya kan duluan. Jadi 5. Jadi misal ya it is 5 past 6 berarti itu adalah 5 menit melebihi jam 6 gitu. Cara bacanya seperti itu. Sementara kalau to ini kurang. Oke. Pas ini dipakai dari menit 1 sampai menit 29 sampai menit 30. Sementara kalau to itu dipakai dari menit 31 sampai 60 sampai 59, sampai 59 kita pakainya to gitu. Oke, di sini ada keterangan tambahan. Rumus lebih dari 30 menit maka dikurangi 60. Memakai to dan jamnya naik 1 jam. Jadi bila misal contohnya kayak jam 6.31 gitu. Jam 6.31 kan dia lebih dari 30 menit. Nah, maka pengucapannya enggak it is 31 past 6. No. Jadi caranya adalah 31 itu nanti dikurangi 60. 60 kurangi 31 kan 29. Gitu kan? 29 lalu tidak memakai to dia. Jadi dia nggak pakai pas, sorry. Dia pakainya to. Jadi nanti jadinya 29 to naik 1 jam to 7 gitu. Jadi 29 menit kurang dari jam 7. Caranya gitu. Jadi kalau 6.31 itu ya sama dengan jam 7 kurang 29 kayak gitu. Pengucapannya sama. Sebenarnya kalau Anda sering otak-atik time di bahasa Indonesia pun kan sama. Kita juga pernah memakai kurang gitu kan. Kayak jam 7 kurang 5, jam 8 kurang 5. Nah, itu kan berarti sama dengan jam, misal kayak jam 7 kurang 5, berarti kan sama dengan jam 6 lebih 55 gitu kan. Nah, ini sama seperti itu, caranya seperti itu. Makanya jamnya nanti naiknya 1 jam, kemudian rumusnya ini dikurangi 60 caranya. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa langsung praktek di sini ya. Nah, karena ini menitnya masih kurang dari 30 semua, kita masih pakai pas. Gitu. Tapi kalau udah lebih dari 30 menit kita pakainya to. Jadi di sini ada it is a quarter past 8. Sorry. Oke, it is a quarter past 8. Itu adalah 15 menit. Ya, 15 menit lebih dari jam 8. Lalu ada jam 8.20 ya. It is 20 past 8. Itu adalah 20 menit melewati jam 8. Oke, ini ada jam 8 lebih 20, so it is 20 past 8. Jadi 20 menit melewati jam 8. Kemudian kita ke sini ke 8.30. 8.30 itu a half, kan saya sudah bilang tadi kalau bahasa Inggrisnya 30 itu a half. Kita nggak pakai 30 di sini. So it is a half past 8. Itu adalah 30 menit melewati jam 8. Itu. Kemudian di sini ada 8.35, so it is 25 to 9, jadi 25. Oke, ini kan lebih dari 30, so it mean dia harus dimasukkan ke dalam rumus, gitu kan? Rumusnya kan tadi saya bilang 60 dikurangi lebihannya berapa? 60 kurangi 35 kan 25. So kita cari kasih di sini, jadi it is 25 jadinya kan. Nah, karena kita pakai kurang ya, jadi kan ini 25 menit kurang dari jam 9, otomatis kita pakainya to. Kemudian jamnya naik. Nah, jadi it is 25 to 9. Jadi itu adalah 25 menit kurang dari jam 9. Have you understood? So, saya harap kalian paham. Oke. Kemudian di sini ada jam 9.45. Nah, sekarang ini juga lebih dari 30 kan, otomatis masuk rumus dia. 60 kurangi 45. Itu kan sama dengan 15. Nah, 15 kita mengucapnya nggak 15. Pakainya quarter. So, it is a quarter to 10. Gitu. Jadi, itu adalah 15 menit
kurang dari jam 10. Oke, di sini lalu ada lanjutan IM and PM. Jadi kalau di biasanya otak-atik ya, versi otak-atik matuknya AM itu artinya IM ya, IM itu dari sininya itu pakainya awam ya. PM ini jadinya petang. Jadi it means awam ini berarti itu mulai hitungannya ada matahari, pagi hitungannya. Jadi IM ya, IM ini mulai dari jam 12 malam lebih ya, bisa jam 1 pagi, jam 2 pagi dia pakai IM. Nanti sampai jam 12 siang atau 11.59 lah ya. Kita pakainya IM. Nah, sementara PM ya, atau petang ya, kita memakainya di atas jam 12 siang. Jadi pakainya bisa jam 1, mulai jam 1 siang gitu. Nah, kita pakainya PM. Itu karena kan dia bener siang tapi siang yang menjelang malam gitu. Jadi beda ya. Jadi nanti kalau mulai dari jam 1 siang sampai malam nanti pakainya PM gitu. Jadi mungkin sekitar jam 1 siang ke atas jam 12 siang sampai nanti hampir menyentuh 12 malam. 000 masuknya IM biasanya. Dan gitu. Jadi seperti itu ya. Ini adalah materi juga yang sudah kita bahas semua. Jam-jaman di sini berbeda dengan sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya untuk penyataan itis sama yang mau nggak pakai itis, it's fine ya. Benernya bisa diganti kata lainnya dan lain sebagainya. Pokok format wajibnya itu adalah pas sama to, sama yang saya sebutkan tadi. Sini quarter, half, pas sama to ya. Nah ini biasanya tapi berlaku untuk kalau anunya buatnya jamnya. Oh ya, untuk yang jam ini ya, IM/PM ini itu biasanya pakainya jam digital ya, jam digital. Jadi kalau sampean tahu ada sebuah jam, biasanya jam alarm yang segini, biasanya kan di sini ada misal 09.00 IM ini kan ya. Jadi gunanya untuk di jam yang digital. Kalau misalnya jam yang bundar biasanya memang nggak dilengkapi karena memang kita bisa lihat sendiri misalnya di alarm di Inggris sana. Kenapa kok kita pakainya jamnya kayak gini? Kok pakainya IM/PM nggak 12, nggak jam 13, jam 14 sampai jam 24 kayak di Indonesia? Maybe ini karena mungkin pilihan mereka karena lebih mudah aja. Kalau memang IM/PM kita nggak perlu terlalu menambahkan banyak format untuk di jamnya, jam alarm juga formatnya 1 sampai 12 gitu aja. Makanya kita pakainya IM/PM gitu. Tapi kalau sampean bilang jam 24 IM ya itu wrong ya. Ini salah jadinya. Misalnya dia jam 24 IM atau jam 24 PM. Itu nggak perlu ya. Justru kita pakai IM/PM karena jamnya cuma sampai 12 limitationnya. Kalau lebih dari jam 12, jam 13, 14 ya kita nggak perlu pakai IM. Udah biasa aja gitu. Jadi kegunaan IM itu ya sebenarnya ya untuk menyatakan jamnya exactly-nya jam berapa gitu. Kayak sampean untuk diundang untuk sebuah acara pesta gitu. Jam 9 kan ambigu. Pesta kan bisa mulai jam 9 pagi. Juga bisa jam 9 malam kalau di tradisi mereka. Mungkin party-party apa bisa. Nah, itu penyebutan IM/PM ini memang harus jelas. Kalau misalnya ternyata malam sampai datangnya pagi ya kan jadi miscommunication. Jadi kita pakainya IM sama PM. Jadi perlunya IM/PM itu untuk di sebuah informasi juga biar jelas. Karena kita nggak bisa serta-merta masukin format jam 13, 14 karena bukan budaya kita juga gitu. Jadi budaya mereka kita ngikutin mereka aja. Ini loh mereka kalau buat jam syaratnya seperti ini. Ini in British ya. Bukan berarti mereka tidak memahami jam yang lebih simple ya kayak cara-cara di Amerika gitu. Mereka paham, cuma dalam satu konteks kita memang harus melakukan hal yang lebih formal. Nah, di sekolah juga kita pakainya British ya. Jadi biar sama-sama paham. It's not hard. Jadi ini nggak terlalu sulit kalau sampean minimal syarat yang sampean kuasai adalah angka 1 sampai 30. Yang kedua, Anda harus memahami format ini aja. Itu pasti Anda sudah sangat sebanyak terbantu. Untuk format IM/PM mungkin di sekolah ada yang belum dicantumkan. It's fine, yang penting kalian sudah tahu lebih awal. Jadi mungkin itu aja dari saya. Materi kita hari ini tentang time ya, mungkin bisa kita bahas kalau ada pertemuan lagi sebelum berakhir
I'm so sorry if I have mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.